Oke, so gue baru aja namatin Clear Obscure Expedition 33. Dan ya sesuai judul, gue bakal review game ini dari sudut pandang gue sendiri. Clear Obscure Expedition 33 adalah game yang dibuat oleh developer indie yang bernama Sandfall Interactive. Gue gak bakal bahas publishernya. Yang sedikit fun fact-nya, pendiri Sandfall Interactive dulunya adalah mantan karyawan Ubisoft. Kalau kalian tahu Ubisoft, ya perusahaan sama dengan yang buat Assassin's Creed series, Watch Dogs series, dan lainnya. Untuk Expedition 33 sendiri, gue cuma ada satu kata yang bisa menggambarkan Expedition 33 itu kayak gimana. Ya, revolusioner. Gue gak bias, gue gak glazing, tapi menurut gue sendiri game ini adalah game yang paling revolusioner di abad 21 ini. Jauh lebih revolusioner dibanding pemenang Game of the Year lainnya. Sebut aja Elden Ring, God of War, It Takes Two. Gak, ini jauh lebih revolusioner. Expedition 33 adalah game yang bakal merubah keseluruhan game turn-based ala-ala JRPG gitu. Kayak Persona atau Metaphor kedepannya mungkin akan berubah sejak adanya game ini. Yap, kalian gak salah dengar, game ini tuh turn-based. Tapi please dengerin gua dulu. Game ini tuh bukan turn-based biasa. Ini bukan turn-based kayak Persona, Metaphor, HSR, atau malah turn-based jadul kayak Final Fantasy. No. Pegang kata gue sekali lagi, game ini gue jamin bakal jadi game changer buat genre turn-based kedepannya dan selamanya. Tapi bang, kan turn-based itu bosenin banget. Gue tahu kok, kalian udah dengar kata turn-based aja tuh pasti mikirnya ngantuk. Dan ya gue jujur aja, gue kurang suka sama turn-based juga kok. Gue udah mainin puluhan atau mungkin hampir ratusan game turn-based, tapi gue tuh cuman betah main 4 game. Yakni Persona 3, Baldur's Gate 3, dan Metaphor Refantasio. Dan tentunya game ini. Dan ya itu aja seumur gue main game yang emang lumayan ngantuk. Dan emang turn-based tuh identik dengan santai, turn-based kata mereka. Beda banget lah ketika gue main Expedition 33 ini. Dan gue sampai di tahap gue bertanya-tanya, ini turn-based apaan bang? Based on player kah? Oke, gue kebanyakan yapping kayaknya. So ya gue bakal bahas apa aja sih inovasi yang ditawarin sama Expedition 33. Inovasinya itu sebenarnya simple. Gue bahas yang paling gue less impress dulu ya, yaitu nge-aim. Ya, lu gak salah denger, bisa nge-aim di game ini anjir. Di JRPG standar kayak Persona, lu milih attack dan karakter lu nembak, ya ada nembak, tapi itu masuk ke attack, yang mana lu maju, mukul, selesai, turn lu habis. Di game ini beda, lu bisa milih untuk nge-aim, terus muncul mode crosshair yang bisa lu arahin sesuka hati lu ke bagian musuh mana, ke titik pun bisa. Dan itu gak ngabisin turn. Dan itu menurut gue bagus banget anjir. Lalu inovasi yang paling bikin gue impress tuh parry dan ngedodge-nya. BTW parry dan ngedodge-nya ini bukan kayak yang ada di skill atau pasifnya gitu, yang bisa lu pilih dan chance-nya itu kecil. Enggak, ini literal parry. Lu tuh tau Sekiro nggak? Kayak Sekiro, parry ngedodge-nya tuh kayak Sekiro kalau lu tahu. Lu harus mencet tombol pas banget sebelum musuhnya nyerang untuk nge-parry itu. Sebelumnya, correct me if I'm wrong, tapi seingat gue dan setahu gue, ini first time ada turn-based yang punya sistem kayak gini. Dan jujur, ini buat gamenya jadi lebih intens. Lu gak bisa santai kayak main turn-based lain. Lu harus perhatiin setiap serangan musuh, karena damage musuhnya itu gak masuk akal anjing. So, you wanna survive? It's your reflex. Dan menurut gue sendiri, ini pengalaman main game ini tuh kayak main Sekiro atau Elden Ring tadi, dibandingkan turn-based itu sendiri. Bener-bener seintens itu. Expedition 33, seperti yang udah gue bilang berapa kali, revolusioner banget. Terlalu revolusioner. Game ini mampu menawarkan experience main Persona, tapi nggak boring. Experience main RPG klasik yang sangat modern. Dan yang terpenting, game ini mampu untuk mengubah perspektif orang mengenai RPG turn-based itu sendiri. Untuk gameplay, Expedition 33 bakal gue rekomen banget bagi lo yang suka sama turn-based, tapi jenuh karena turn-based tuh ya gitu-gitu aja akhir-akhir ini. Atau untuk orang yang baru mau nyoba turn-based, itu cocok banget main game ini. Dan jujur gue rekomen banget game ini. Siapapun, sayang banget lu gak nyoba asli. Hal lain yang bagus banget dari Expedition 33 adalah lagunya.
original soundtracknya yang menurut gue ini bener-bener gila, bener-bener bagus, menyentuh, keren banget. I don't give a fuck bagi orang yang bilang lagunya B aja, gak nyentuh lah, bodo amat, gue gak peduli. Tapi bagi gue, ini adalah game dan soundtrack yang indah, bervariasi banget juga. Bayangin deh, dari awal lu buka gamenya aja, masih di menu screennya, lu udah dikasih lagu kayak gini. Awal aja udah gini, apalagi isinya. Gila, gua sampai sekarang tuh sampai terngiang-ngiang sama dim dim da 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 dim dim da 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 dim dalilam. Gila, bagus banget. Apalagi lagu final bossnya, anjing, gua sampai diemin bosnya buat dengerin lagunya loh. Sama ini lagunya Monoko, keren banget itu asli. Selain soundtrack apa ya, gue mau bahas story di akhir sih sebenarnya. Oh ya, artistiknya, game ini nggak sekedar kebantu grafik, karena grafik pun masih bagusan game AAA yang lain, jelas. Bahkan laptop gue yang main Wukong 17 fps aja, main game ini masih lancar kok. So ya itu harusnya udah buktiin sih game ini bagus bukan sekedar grafik, tapi art directionnya emang indah banget. Pas di awal aja yang di bawah laut itu, gila. Lagi-lagi gue dapat Elden Ring experience di game ini. Diem gue cuman buat liatin art directionnya yang indah banget. Selain itu struktur bangunan game ini juga semuanya indah banget sih. Apalagi Menara Eiffel bengkoknya itu loh di Lumiere, keren banget sumpah. Artistik dari game itu gak cuman di world desainnya aja, karakter desainnya juga artistik banget menurut gua. Padahal karakter manusia di game ini, mau itu NPC atau playable-nya tuh dikit loh. Tapi dari sedikitnya manusia di game ini tuh nuansa Perancisnya masih bener-bener kerasa dari karakternya yang ada. Itu aja dibuktiin kan kalau game ini tuh mampu ngasih pesona kuat dengan karakter yang nggak sebanyak itu. Aduh, gua males sih sebenarnya bahas story, bukan karena jelek, tapi karena gue susah ngerangkai seberapa bagus story dari game ini. For your information, gue sampai nangis pas di ending banget itu, anjing lah. Oke, begin to fast. Cerita dari Expedition 33 ini menurut gue sih unik. Memang banyak pop culture, gak usah pop culture, banyak game yang ngebahas tentang acceptance, tentang penerimaan gitu. Banyak banget. Tapi yang bikin game ini lebih nyentuh tuh bukan karena pembawaan narasi lewat visualnya dan bacaan-bacaan teks yang banyak itu. Ya itu bagus, gila aja gue bilang gak bagus. Bagus banget, gila. Tapi gue lebih impress dengan pembawaan narasinya dengan dialognya itu loh. Gila. Dialog di game ini, kalau lu tahu The Last of Us, mirip banget The Last of Us. Dialog tiap karakternya tuh tumpang tindih, dan ini bukannya jelek. Ini bagus banget karena ya kita di real life tuh gitu. Potong-potong pembicaraan dan hal ini tuh bikin sesi dialognya tuh hidup banget. Lalu juga twist-twist di game ini juga nggak maksa, dan twistnya pun ditaruh di momen-momen yang benar-benar krusial. Dan itu menurut gue gila banget. Gue salut banget sama scriptwriternya yang mampu buat cerita kayak gini. Jujur gue pengen banget bahas storynya dengan lebih lengkap. Cuman gue takut spoiler karena ini review non spoiler. So ya gue kayaknya bakal bahas di video terpisah tentang analisis story. Ya seperti kata pepatah, gak ada yang sempurna di dunia ini. Begitupun game ini. Hal yang paling kurang di game ini tuh eksplorasinya. Jujur eksplorasi di game ini tuh boring banget. Karena ya dikit banget yang bisa kita explore, gak kayak Elden Ring. Ketika explore pun nemu udah dikit, gak terlalu rewarding. Kecuali kosmetik, itu beda. Selain eksplorasinya sih kayaknya di desktop ya, di PC gue, entah ini laptop gue yang ketang atau gimana, tapi gue keseringan for close anjir. Padahal laptop gue kayaknya lagi nggak panas juga. Jadi gue nggak tahu emang gamenya yang suka force close nggak optimal atau gimana. Dan kayaknya itu teknis banget, jadi nggak terlalu penting juga ke gamenya. Untuk closing, menurut gue game ini adalah game terbaik tahun ini. Gue nggak bakal debat tentang hal ini. Hampir sempurna dan juga memenuhi kriteria untuk menang Game of the Year itu sendiri. Dan gue harap banget game ini menang Game of the Year. Ya biar developer RPG turn-based tuh mau berkiblat game ini, terutama Atlus.
Udah sih kayak itu aja yang bisa gue bahas sekarang, dan ya merci.